lanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 4 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Kaget dan tertegun. Keabadian Istana Surgawi yang lepas ahli top dari Chaotich Astral Ocean, kelompok ahli dari klan naga dan semua ahli top dari alam fana ngeri saat ini. Tidak ada kata-kata, hanya aura pedang acak sederhana yang cukup untuk membuat takut semua orang yang hadir. Fang Tian dan Song Ju menatap dengan tidak percaya di mata mereka. Fang Tian, sejak kapan alam fana memiliki alis seperti itu? Lihat saja pedangnya itu, setidaknya senjata abadi bermutu tinggi. Bahkan mungkin senjata abadi kelas atas. Song Ju tidak dapat memahami bahwa alam fana akan memiliki seorang ahli yang dapat mengancamnya, dan Fang Tian juga tidak bisa menghentikan keterkejutannya. Segera Fang Tian tetap diam dan bertanya dengan perasaan iblisnya, Song Ju, menurutmu apakah itu mungkin utusan alam abadi? Utusan alam abadi? Song Ju kaget di dalam hatinya. Aura yang memancar dari pria misterius dan tidak berperasaan itu jelas merupakan aura yang abadi. Selanjutnya aura pedang yang paling dalam dan bahkan mampu memaksa Fang Tian dan Song Ju untuk menghindar. Fang Tian dalam keterkejutannya menyimpan mutiara naga herediter. Saat ini menggunakan mutiara naga herediter tidak memiliki efek sedikit pun. Pendeta Ming Liang yang dikendalikan oleh mutiara naga herediter juga pulih. Pendeta Ming Liang tiba-tiba teringat apa yang baru saja terjadi beberapa saat yang lalu. Tidak baik, Pendeta Ming Liang merasa ngeri. Dia tahu dia sedang dikendalikan dan pasti telah membocorkan rahasianya. Pendeta Ming Liang memperhatikan pria misterius dan tidak berperasaan di dalam aula utama Istana Surgawi yang masih memancarkan aura pedang yang dalam. Dia sama-sama ketakutan tapi juga sangat gembira. Saya Ming Liang dari sekte King Su, tolong izinkan saya untuk menyampaikan salam saya kepada utusan alam abadi. Pendeta Ming Liang tampak sangat rendah hati. Orang-orang abadi melihat Pendeta Ming Liang dan segera menoleh ke pria misterius itu sambil berkata dengan hormat, kami merasa terhormat untuk bertemu dengan utusan alam abadi. Chaotich Astral Ocean dan klan naga keduanya terkejut. Fang Tian dan Song Ju saling memandang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan hanya satu aura pedang itu, Fang Tian dan Song Ju tahu satu hal. Dalam bentuk manusia mereka harus mengungkapkan semua teknik rahasia mereka, bahkan untuk memiliki kesempatan bertarung. Jika mereka ingin menang, mereka harus menggunakan semua teknik rahasia mereka dalam wujud aslinya. Hanya saja Fang Tian dan Song Ju merasa bahwa pria misterius di hadapan mereka terlalu tak terduga. Bahkan menggunakan semua teknik rahasia mereka dalam bentuk aslinya, mereka tidak yakin akan kemenangan. Aku bukan utusan alam abadi. Pria yang tidak berperasaan menatap semua orang dan berkata dengan dingin. Tapi Qin Yu di belakang Song Ju benar-benar menunjukkan geli di matanya. Utusan alam abadi? Itu hanya boneka pedang abadi miliknya. The Sword Immortal Puppet ditempa oleh Paman Lan. Seluruh bodinya dibuat menggunakan bahan berbeda yang sangat keras namun fleksibel. Pedang itu juga sebanding dengan senjata abadi kelas atas. Bisa dikatakan seluruh Sword Immortal Puppet sebanding dengan senjata abadi kelas atas. Dalam benturan kekuasaan tidak ada yang bisa membahayakan tubuhnya. Tapi menyerang akan membutuhkan energi dari batu unsur suci kelas atas. Saat ini utas akal suci Qin Yu telah bergabung dalam pedang abadi wayang suara wayang dikendalikan oleh Qin Yu. Utusan dewa abadi tetua dari alam abadi sudah memberitahuku utusan itu adalah pedang abadi. Kemampuan saya mungkin terbatas, tetapi saya dengan jelas melihat bahwa Anda adalah pedang yang abadi. Selain itu, Anda dapat memaksa kembali Fang Tian dan Song Ju dengan satu gerakan pedang. Saya percaya tidak ada orang dengan level ini di seluruh alam fana. Pendeta Ming Liang berkata dengan cemas. Dia tidak bisa mengerti mengapa Lord Immortal Emissary tidak mengaku sebagai utusan. Saya adalah pedang abadi Lan Feng. Kawan-kawan Fang Tian dan Song Ju memang tidak setingkat saya dalam bentuk manusia mereka. Tetapi dalam bentuk mereka yang sebenarnya bahkan saya akan merasa sangat sulit untuk mengalahkan mereka. The Sword Immortal Puppet mengatakan dengan santai, kata-katanya berasal dari Qin Yu. Melihat dari sudut lain, wayang dapat dianggap sebagai ganda Qin Yu. Ada perubahan besar dalam pikiran Fang Tian dan Song Ju. Pedang abadi misterius ini terlalu kuat. Mereka berdua merasa bahwa menang melawannya dalam bentuk manusia tidak mungkin dan hanya bentuk asli mereka yang mungkin memiliki peluang.
Secara kebetulan keduanya memiliki kesan yang baik tentang pedang abadi yang misterius ini. Orang itu menyebut mereka kawan, tentu saja mereka tidak ingin dia menjadi musuh mereka. Saudara Lan Feng, aku Song Ju tidak bisa membayangkan seorang ahli sepertimu ada di alam fana. Tapi ini aneh, saya berasumsi bahwa Anda setidaknya harus menjadi pedang abadi, tetapi saya masih memiliki kepercayaan diri terhadap tingkat kekuatan ini. Jika itu hanya 12.000 Lation Sword Immortal, saya yakin itu akan menjadi kemenangan saya. Song Ju tersenyum ringan. Lan Feng menganggukkan kepalanya. Benar, aku adalah Golden Immortal level 1, terobosan saya ke level 2 juga tidak jauh. Song Ju dan Fang Tian langsung mengerti. Oh, Fang Tian berkata sambil tersenyum, saudara Lan Feng, saya Fang Tian. Tidak heran Song Ju dan saya tidak dapat mendeteksi kekuatan Anda dengan indera iblis kami. Pedang dewa memiliki kekuatan serangan tertinggi di alam abadi. Seorang immortal normal pada level itu tidak bisa menghentikan saya. Tapi saudara Lan Feng adalah pedang emas, tingkat 1 abadi, kekuatanmu mungkin dekat dengan milikku. Song Ju juga mengangguk. Pedang dewa memiliki kekuatan serangan tertinggi dari semua dewa. Binatang dewa 12 kesusahan atau binatang ilahi superior tingkat 9 immortal hanya di belakang. Pedang emas abadi tingkat 1 dengan 1 tingkat. Dewa pedang memiliki kekuatan menyerang tertinggi, tetapi binatang ilahi yang lebih unggul, bahkan lebih kuat. Dengan kekuatan saja monster ilahi superior immortal level 9 mendekati level 1 Golden Immortal. Di senjata Lan Feng terlalu bagus, pedangnya mungkin adalah senjata abadi kelas atas. Karena senjatanya lebih unggul, Fang Tian dan Song Ju tidak berani menyinggung Lan Feng. Golden Immortal, semua yang abadi terkejut menurut hukum jika 12 kesengsaraan. Lepas abadi membuat terobosan terakhirnya, dia akan segera naik dan menjadi dewa emas di alam abadi. Saudara Lan Feng, saya punya beberapa pertanyaan dan saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya menjawabnya. Fang Tian bertanya sambil tersenyum, tolong bicara. Lan Feng menganggukkan kepalanya, sejauh yang saya tahu semua dewa emas berada di alam abadi. Kenapa kamu masih di sini? Saya tidak bisa menemukan penjelasan. Fang Tian melirik sekilas. Dia sangat curiga dengan ini. Song Jua, Li Top dari Chaotich Astral Ocean, ahli klan naga, dan semua ahli abadi yang longgar sedang melihat Lan Feng. Mereka juga merasa aneh bagaimana Golden Immortal bisa berada di alam fana. Jika dia bukan utusan alam abadi, bagaimana dia bisa ada di alam fana? Di belakang Song Jukin, Yu juga berpikir dengan hati-hati tentang masalah ini. Pedang abadi Lan Feng juga mengambil ekspresi merenung. Setelah beberapa saat, Lan Feng menghela nafas dan menatap Ming Liang. Ming Liang, ada apa senior? Ming Liang, kau mengira aku adalah utusan alam abadi karena aku bisa memaksa kembali saudara Fang Tian dan saudara Song Ju. Tapi saya ingin memberitahu Anda ahli alam fana tidak sesedikit yang Anda kira. Sejauh yang saya tahu ada 2 atau 3 orang yang lebih kuat dari saya. Salah satu dari mereka bahkan bisa mengalahkanku dalam satu gerakan. Fang Tian dan Song Ju sangat terkejut. Ahli top dari Chaotich Astral Ocean, ahli klan naga, dan semua ahli abadi yang lepas juga terkejut. Kalimat yang satu itu terlalu mengejutkan. Menurut Lan Feng ada ahli yang lebih kuat di dunia fana. Fang Tian dan Song Ju yang menganggap diri mereka tak tertandingi adalah orang yang sangat sombong. Qin Yu menyeringai, diam-diam menipu mereka sangat mudah. Membuat beberapa ahli yang tidak ada sudah cukup untuk membuat mereka semua gemetar. Mari kita lihat apakah Anda semua berani menjadi begitu sombong. Lain kali setelah memikirkan itu, Qin Yu telah merumuskan rencana lengkap. Terutama setelah pendeta Ming Liang berbicara tentang utusan alam abadi, Qin Yu bahkan lebih bertekad untuk melaksanakan rencana ini. Pada saat yang sama dia merasa sangat bahagia dan beruntung dengan keputusannya untuk menggunakan wayang pedang abadi. Tapi semua orang bisa merasa nyaman. Semua ahli level Golden Immortal tinggal di satu area di alam mortal. Sangat sulit untuk meninggalkan daerah itu. Saya hanya bisa pergi karena bakat kakak laki-laki saya dalam teknik formasi dan kekuatannya yang menakutkan. Lan Feng berkata sambil tersenyum lebar. Fang Tian dan Song Ju merasa lega. Semua ahli berada di dalam satu tempat misterius dan sepertinya mereka dipenjara di sana. Untuk saat ini, satu-satunya ahli yang berhasil melarikan diri adalah Lan Feng dan kakak laki-lakinya. Saudara Fang Tian, saudara Song Ju, saya akan mengambil diagram Heaven Sundering ini untuk saat ini karena saya memiliki beberapa kegunaan untuk itu. Silakan lanjutkan apa yang Anda lakukan, saya akan pergi.
Setelah mengatakan itu, pedang abadi Lan Feng menghilang di udara. Fang Tian dan Song Ju saling tersenyum dengan canggung. Apa yang harus dilakukan? Terus? Apa yang tersisa untuk dilanjutkan? Song Ju, Lan Feng yang misterius muncul di hadapan kita hari ini. Ini menunjukkan bahwa alam fana memiliki tempat misterius dengan beberapa ahli yang sangat tangguh. Tapi mereka tidak dapat pergi karena formasi yang membatasi. Fang Tian berkata dengan perasaan iblisnya. Song Ju mengangguk dan menjawab sepertinya begitu. Fang Tian tiba-tiba terguncang dan langsung berkata, Song Ju, bukankah kamu mengatakan bahwa senior Lan dari Stellar Tower sangat tangguh? Juga mereka memiliki formasi bintang surgawi yang tangguh juga, terlebih lagi bahwa Lan Feng mengatakan saudaranya sangat tangguh dalam teknik kekuatan dan formasi. Katakan padaku, bisakah saudaranya benar-benar menjadi orang yang kamu panggil senior Lan? Keduanya memiliki nama Lan. Song Ju juga terguncang. Ini sangat masuk akal. Lan Feng berkata dia hanya bisa keluar karena bakat dalam teknik formasi dan kekuatan yang menakutkan dari kakak laki-lakiku. Kekuatan yang menakjubkan. Song Ju pasti merasa senior Lan memiliki kekuatan seperti itu. Jika senior Lan ingin membunuhnya, tidak mungkin untuk melawan. Tentang keterampilan formasinya, Song Ju tapi formasi pertahanan Stellar Tower yang hebat sudah lebih dari cukup untuk membuktikan keahliannya itu. Sangat mungkin, Song Ju menjawab. Tiba-tiba baik Fang Tian dan Song Ju sedang melihat Qin Yu. Jika Lan Feng itu adalah adik diri Stellar Tower senior Lan, Qin Yu dan Hou Fei mungkin benar-benar mengenalnya. Mengapa kedua senior itu menatapku seperti itu? Qin Yu merasakan kecurigaan di dalam hatinya. Apakah mereka menemukan sesuatu? Atau mungkin aku baru saja melewatkan sesuatu. Qin Yu menyebut pedang abadi wayang Lan Feng dengan sengaja dan berbicara tentang banyak hal. Bakat apa dalam keterampilan formasi kekuatan mengerikan apa? Semua itu hanyalah sebagian dari rencananya. Qin Yu, apakah Lan Feng bukan paman bela diri Anda juga? Song Ju bertanya. Qin Yu sangat gembira sukses. Qin Yu membuat wajah penuh dengan kecurigaan. Paman bela diri? Saya tidak tahu, saya sebenarnya tidak tahu banyak tentang sekolah saya. Sedangkan untuk Grandmaster, saya hanya bertemu dia sekali. Saya hanya menghabiskan banyak waktu dengan Paman Lan. Bagaimana dengan Hou Fei? Song Ju menatap Hou Fei. Hou Fei juga menggelengkan kepalanya, tidak tahu. Saya hanya tahu tuan saya Paman Lan, kalau tidak saya tidak kenal siapapun dari sekolah. Fang Tian dan Song Ju saling memandang keduanya, semakin percaya diri dengan asumsi mereka. Sekolah di mana murid-muridnya belum pernah melihat senior atau sesepuh mereka dan bahkan tidak tahu apa-apa tentang mereka. Lan Feng berkata sebelumnya, sebagian besar terkurung di dalam tempat misterius itu, tidak banyak yang bisa keluar. Masuk akal juga jika Lan Feng baru saja keluar dari tempat itu juga. Itu sebabnya Qin Yu dan Hou Fei tidak mengenal Lan Feng. Mengapa senior Song menanyakan ini? Apakah Lan Feng benar-benar paman bela diri saya? Qin Yu membalikan pertanyaan itu. Song Ju tersenyum ringan, saya hanya menebak-nebak, ini tidak layak untuk dibicarakan. Fang Tian melihat sekeliling dan berkata pada Song Ju. Song Ju, diagram sundering surga diambil oleh saudara Lan Feng. Tidak ada gunanya tinggal di sini lagi, haruskah kita pergi? Apa yang kamu katakan masuk akal? Song Ju mengangguk. Kemudian Song Ju melambaikan tangannya dan melepaskan mantra pembatas di dalam tubuh pendeta Ming Liang. Dia bahkan tidak peduli tentang membunuh Ming Liang. Fang Tian dan Song Ju segera memerintahkan pengikutnya untuk pergi, namun ruang antara langit dan bumi mulai bergetar. Getaran turun dari langit menghancurkan semua pohon di area seluas 10.000 mil, menciptakan ledakan dan ledakan sonik. Di udara ruang seperti tornado muncul, getaran luar angkasa ini sangat kuat. Fang Tian kaget. Bahkan jika dia dan Song Ju bertengkar, ruang angkasa bisa pecah, tapi tidak akan ada getaran seperti itu. Ini terlalu mengerikan. Pendeta Ming Liang langsung gembira. Baru saja dia ingin mati saat dia diombang-ambingkan oleh Fang Tian dan Song Ju. Hidupnya ada di telapak tangan mereka. Sekarang utusan alam abadi telah tiba, dia dan makhluk abadi lainnya tidak perlu takut lagi pada klan naga dan telah astral. Sekarang mereka bisa mengangkat kepala tinggi-tinggi. Semuanya ikuti aku agar kita bisa menyambut utusan alam abadi. Suara pendeta Ming Liang bergema di seluruh istana surgawi. Segera semua 6 tribulasi abadi dan di atasnya terbang dengan gembira.
Utusan alam abadi jelas merupakan ahli yang tangguh. Dengan perlindungannya mereka tidak perlu bersembunyi dan meringkuk lagi. Semuanya berdiri dalam 2 baris di langit untuk menunggu turunnya utusan alam abadi. Fang Tian dan Song Ju menjadi pucat mendengar kata-kata Ming Liang. Utusan alam abadi. Siapa yang mengira bahwa utusan dari alam abadi akan menjadi yang pertama turun? Kaya dan sombong pusaran spiral di langit tak henti-hentinya berputar saat daerah sekitarnya kadang berubah warna antara biru, ungu, hitam, dan putih. Daerah di sekitar spiral berubah menjadi semua jenis warna pada saat yang sama. Ruang itu tanpa henti melepaskan gerakan gemetar yang hebat. Gempa spasial yang kuat menyebabkan keadaan yang menakutkan. Dipimpin oleh pendeta Ming Liang, ribuan kesengsaraan ke-6 berbaris dalam 2 baris untuk menyambutnya. Di bawah Fang Kuo dan Song Ju tampak tidak sehat, hanya dengan dingin menatap saluran di langit. Gempa menjadi semakin kuat, sebuah suara yang dalam mulai bergema ke seluruh langit, dan bumi pusaran spiral mulai hancur. Saluran putih muncul. Sosok itu menghela nafas sampai dia melihat ke bawah. Junior ini adalah Ming Liang dari kuil King Su. Saya merasa terhormat untuk menyambut utusan alam abadi. Pendeta Ming Liang adalah orang pertama yang berbicara. Aura immortal yang pekat itu kedatangannya melalui saluran spasial dan yang baru dari lantai 9 istana surgawi. Semua ini menunjuk pada fakta bahwa pria di depan mereka sebenarnya adalah utusan yang dikirim oleh alam abadi. Oh, kamu adalah Ming Liang? Utusan alam abadi tampak tampan. Dia memiliki 2 helai rambut panjang yang berasal dari pelipisnya dan membawa pedang immortal. Qin Yu yang sedang menonton ini dari bawah benar-benar tidak yakin. Mengapa immortal tidak menyimpan pedang di dalam tubuhnya? Sebaliknya dia membawanya di tubuhnya. Qin Yu hanya tidak tahu bahwa ini adalah perbedaan antara pedang dewa dan abadi khas. Immortal khas memiliki pedang terbang dan pedang immortals memiliki pedang immortal mereka. Seorang immortal tipikal akan menyimpan pedang terbang mereka di dalam tubuh mereka dan pedang immortal akan membawa pedang mereka. Tapi pedang dewa tidak hanya memiliki pedang abadi. Saat yang sama mereka juga memiliki Jianying. Junior ini sebenarnya adalah Ming Liang, kata pendeta Ming Liang dengan hormat. Utusan alam abadi menganggukkan kepalanya dan tersenyum berkata, "Aku adalah pedang abadi. Huayan, Anda bisa memanggil saya senior Huayan. Ketika Anda memperoleh diagram penghancur surga yang mulia, Sovereign Yu sangat bahagia dan bahkan mengizinkan saya untuk memberi hadiah besar kepada Anda. Benar tentang diagram sundering surga, bisakah kamu menyerahkannya padaku?" Pendeta Ming Liang tampak getir. "Senior Huayan, setengah hari yang lalu diagram penghancur surga masih ada di tangan saya." Setelah mendengar kalimat ini, warna pedang abadi Huayan benar-benar berubah, tetapi dia masih tidak menyela. Hanya beberapa saat yang lalu, Song Ju dari Chaotich Astral Ocean dan pemimpin klan naga Fang Tian menggabungkan kekuatan untuk menghancurkan formasi 10 ilusi pengembangan kuil King Su milikku. Setelah itu, pedang abadi Lan Feng yang misterius muncul dan langsung mengambil diagram penghancur surga. Saya Ming Liang terlalu lemah, saya bahkan tidak pernah memiliki kesempatan untuk melawan dan hanya bisa dimanipulasi oleh mereka apapun yang terjadi. Suatu ketika Ming Liang berkata, hanya bisa dimanipulasi oleh mereka, tidak peduli apa hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Memimpin keabadian lepas sebagai ahli nomor 1 mereka, status pendeta Ming Liang adalah sesuatu yang harus dihormati. Namun dalam menghadapi 2 ahli yang tak tertandingi, bahkan dia Ming Liang tidak bisa menahan sedikit pun. Pedang abadi Lan Feng. Huayan sedikit mengerutkan alisnya. Pada saat yang sama dia menggunakan Holy Sense untuk menyapu seluruh area di bawahnya. Ah, kamu benar-benar tidak bisa disalahkan. Naga emas, cakar 5, dan pembesar bersayap emas, keduanya adalah hewan dewa unggul. Di alam iblis keduanya adalah makhluk yang sangat mulia. Meskipun Anda semua berada di level kesusahan ke-12, kekuatan mereka jauh lebih kuat dari Anda. Adapun Sword Immortal Lan Feng, di mana dia? Bagi Huayan, melihat Song Ju dan Fang Tian hanya sedikit menarik dan tidak lebih, dia benar-benar tidak terlalu peduli. Sword Immortal Lan Feng baru saja merebut diagram sundering surga dan pergi, kata pendeta Ming Liang dengan hormat. Dia mampu merebut diagram sundering surga di hadapan 2 binatang dewa unggul. Huayan merasa sedikit tidak percaya. Pendeta Ming Liang menjawab, "Senior Huayan, pedang Immortal Lan Feng itu tidak seperti ahli biasa. Dia sudah menjadi Golden Immortal level 1. Kekuatannya adalah sesuatu yang upaya gabungan dari Song Ju dan Fang Tian mungkin tidak dapat diatasi.
Pendeta Ming Liang dengan jelas mengingat percakapan boneka pedang abadi Qin Yu dengan Fang Tian dan Song Ju. Mustahil. Warna Huaiyan berubah. Golden Immortal benar-benar tidak mungkin berada di alam fana. Huaiyan tampak sangat tertekan. Pendeta Ming Liang melanjutkan, tetapi kekuatannya benar-benar sangat kuat. Bahkan dua ahli yang kuat itu Song Ju dan Fang. Yan harus tunduk padanya. Selanjutnya Sword Immortal Lan Feng juga mengatakan bahwa dia memiliki saudara bela diri. Huaiyan tidak berbicara dan hanya merenung. Huaiyan dirinya sendiri hanyalah seorang Golden Immortal level 1. Untuk menerobos penghalang antara dua alam saluran, sementara harus terlebih dahulu dibentuk yang biasanya merupakan tugas yang mustahil. Meskipun Huaiyan tidak terlalu kuat, dia masih berstatus tinggi. Itu adalah Sword Immortal, terlebih lagi Golden Immortal level 1. Mungkinkah ahli kekuatan alam abadi lainnya atau ahli 10.000 pemandangan abadi kuno Kaisar Qin? Huaiyan berpikir sendiri. Ada banyak kali level Immortal, Real Immortal Emperor, banyak level 8 Mystic Immortals, dan beberapa level 9 Mystic Immortals. Pada masanya Kaisar Abadi nih yang adalah Kaisar Abadi tingkat tertinggi. Meskipun Sovereign Yu juga merupakan salah satu Kaisar Abadi dari masa lalu, pada saat yang sama masih ada Kaisar Abadi yang lebih kuat dari Sovereign Yu. Setelah berpikir sejenak, Huaiyan tidak terus memikirkannya lagi. Ming Liang, Anda benar-benar tidak bisa disalahkan. Namun Anda telah bekerja keras untuk Sovereign Yu, kami semua telah melihatnya. Aku menganugerahkan kepadamu pedang Immortal kelas atas Start Point. Pedang Immortal kelas atas titik bintang ini dulunya adalah senjata senior alam abadi yang menciptakan. Teknik titik bintang itu pasti yang paling cocok untuk Anda. Pedang Immortal yang cantik melayang di atas telapak tangan Huaiyan. Pada saat ini Huaiyan melepaskan kontrak darahnya dengan pedang. Penyimpanan pedang Immortal kelas atas membutuhkan cincin spasial kelas Immortal kelas atas. Jenis cincin ini terlalu berharga. Bahkan Sovereign Yu hanya memiliki salah satu cincin itu. Huaiyan hanya memiliki cincin spasial bermutu tinggi. Ia hanya bisa menggunakan kontrak darah untuk melindungi pedang Immortal. Jenis penyimpanan sangat jarang, bahkan jika itu adalah cincin spasial kelas Immortal bermutu tinggi itu masih dapat menyimpan pedang Immortal kelas atas yang khas. Pendeta Ming Liang menggigil pedang abadi kelas atas. Sejak awal itu adalah pedang Immortal kelas atas. Junior berterima kasih pada Sovereign Yu dan Senior Huaiyan atas hadiahnya, kata pendeta Ming Liang saat tangannya yang gemetar menerima pedang Immortal kelas atas. Dari bawah Qin Yu menghela nafas dingin. Pengeluaran yang sangat besar pedang Immortal kelas atas sejak awal. Qin Yu akhirnya hanya mendapatkan item Immortal kelas menengah setelah perjuangan hidup dan mati untuk sampai ke menara penyimpanan harta. Terun tentu saja Lord of Black Flame Ring adalah item Immortal bermutu tinggi. Dua fungsi pendukungnya dan kelangkaannya sebagai cincin spasial membuatnya jauh lebih berharga daripada item Immortal kelas atas. Kekuatan pribadi Huaiyan adalah tingkat 1 Golden Immortal, namun ada begitu banyak harta karun di tubuh Huaiyan hingga benar-benar mencengangkan. Bahkan di alam abadi harta khas Mystic Immortal tidak bisa dibandingkan dengan Huaiyan saat ini. Senior Huaiyan ini ialah diri saya, Ming San ini Su Yu, yang orang ini pendeta Chiang dan orang ini adalah pendeta Lan Bing. Mereka semua adalah kesusahan ke-11 yang abadi. Pendeta Ming Liang saat ini sedang melaporkan beberapa informasi ke Sword Immortal Huaiyan. Huaiyan memandangi 4 kesusahan besar ke-11 yang hilang di depannya. Meskipun baginya kesusahan ke-11 yang hilang tidak ada artinya, dia saat ini satu-satunya yang turun ke alam fana. Saat ini dia hanya bisa memanfaatkan orang-orang ini. Bagus, kesetiaan Anda kepada Sovereign Yu akan dihargai. Ini 4 pedang Immortal bermutu tinggi untuk kalian sekalian. Huaiyan mengeluarkan 4 kata Immortal bermutu tinggi dari udara tipis. Keempat pedang ini diambil langsung dari cincin spasial Huaiyan. Pendeta Ming San Su Yu, yang pendeta Chiang dan pendeta Lan Bing semuanya sangat terkejut. Senjata Immortal kelas tinggi. Akhirnya keempatnya sedikit tenang, masing-masing gemetar saat mereka menerima pedang Immortal. Tuan-tuan, Anda semua setia kepada Yang Mulia Sovereign Yu dan telah melakukan pelayanan yang luar biasa padanya. Yang Mulia Sovereign Yu sama sekali tidak pelit dengan hadiahnya. Aku, Huaiyan, menyatakan jika ada yang mampu mendapatkan diagram penghancur surga dan menyerahkannya kepadaku, aku akan atas nama Yang Mulia Sovereign Yu memberimu 1 set baju besi Immortal kelas atas. Suara nyaring Huaiyan bergema di seluruh langit dan bumi. 1 set armor Immortal kelas atas. Benar-benar kaya dan sombong.
Song Ju mengerutkan alisnya. Fang Tian juga tersenyum pahit. Tidak peduli seberapa kuat mereka hanya penghuni alam fana. Mereka tidak memiliki cara untuk membandingkan dengan Huaiyan. Pendukung Huaiyan tidak lain adalah Sovereign Realm dari Immortal Realm. 10 atau lebih senjata Immortal kelas atas bukan apa-apa, dan ahli tingkat Sovereign Yu. Kekuatan yang melekat pada seseorang sangat penting, namun senjata seseorang juga sangat penting. Misalnya, Huaiyan memiliki pedang, Immortal kelas atas armor pertempuran, Immortal kelas atas berbagai ramuan, Immortal dan satu set segel, pelindung yang kuat hanya mengandalkan peripheral eksternal. Seseorang dapat meningkatkan kekuatan bertarung mereka secara eksponensial. Jika dia mampu menawarkan armor pertempuran Immortal kelas atas sebagai hadiah, dia pasti harus memiliki salah satu miliknya sendiri. Fang Tian tersenyum pahit. Song Ju Golden Immortal level 1 dengan pedang Immortal kelas atas untuk menyerang dan armor pertempuran Immortal kelas atas untuk pertahanan. Belum lagi hartanya yang lain. Apakah Anda punya rencana untuk menghadapinya? Song Ju terdiam beberapa saat lalu berkata, "Jika saya memiliki senjata yang sama dengannya, baju besi yang sama dengannya, saya akan dapat membandingkan dengannya." Mendengar apa yang dikatakan Song Ju, Fang Tian juga merasa tidak berdaya. Dalam hal kekuatan pribadi mereka tidak lebih lemah dari lawan ini, namun perlengkapan lawan ini terlalu kuat. Wah, Yan mengarahkan pandangannya pada Fang Tian dan Song Ju. Dalam sekejap dia telah tiba di depan keduanya. Fang Tian, Song Ju. Huaiyan tersenyum. Fang Tian dan Song Ju sama-sama menganggukkan kepala. Fang Ku berkata, "Aku ingin tahu masalah apa yang ingin dibahas oleh pedang abadi Huaiyan. Binatang ilahi unggul. Orang lain tidak akan berani menyinggung perasaan mereka. Tapi siapakah Huaiyan sebenarnya? Dia adalah bawahan Sovereign Yu, seorang individu yang dihargai untuk budidaya. Untuk dapat dikirim untuk mengurus hal-hal penting seperti itu adalah bukti seberapa besar nilai yang dimiliki Sovereign Yu dalam Sword Immortal Huaiyan. Apa masalahnya? Kuil King Su berada di sisi para dewa. Mengapa kalian berdua menghancurkan formasi 10 ilusi perkembangan?" Senyum Huaiyan memudar menjadi penampilan yang dingin. Fang Tian dan Song Ju sama-sama memejamkan mata melepaskan cahaya dingin. Berdiri di belakang Fang Tian, King Yu mengamati situasi sepanjang waktu. Dari waktu ke waktu dia berkomunikasi dengan saudara-saudaranya menggunakan akal suci. Terlepas dari apa yang terjadi, Song Ju dan Fang Tian ada di sana untuk digunakan sebagai perisai. Ketiga bersaudara itu tidak khawatir sedikit pun. Hao Fi berkata melalui akal sehat kakak bahwa Huaiyan benar-benar kaya dan sombong. Senjata Immortal Offensive, Armor Immortal Pertahanan, dan cincin spasial. Dia pada dasarnya seperti harta karun seluler. Dari kelihatannya, dia juga pasti memiliki berbagai ramuan Immortal dari alam abadi. Qin Yu tertawa. Sekarang Huaiyan telah tiba di depan Song Ju dan Fang Tian dan mulai mengajukan pertanyaan. "Kakak, aku punya perasaan bahwa Huaiyan akan segera bergerak." Suara He Yu muncul di benak Qin Yu dan Hao Fei. Qin Yu setuju bahwa Huaiyan sudah mengetahui identitas Fang Tian, dan Song Ju mengetahui bahwa keduanya adalah ahli alam fana yang tak tertandingi. Karena ia baru saja tiba di alam fana, ia harus terlebih dahulu membangun kekuatannya. Cara terbaik untuk melakukan ini adalah dengan mengalahkan Fang Tian dan Song Ju. Untuk membangun kekuatan, seseorang menemukan dan mengalahkan yang terkuat adalah cara terbaik. Namun situasinya tidak berjalan seperti yang diharapkan Qin Yu dan saudara-saudaranya. Pedang abadi Huaiyan, apa artinya ini? Apakah urusan dan perkelahian di alam fana perlu dikelola oleh Anda? Saya tidak sependapat dengan kuil King Su, jadi saya menghancurkan formasi 10 ilusi perkembangan mereka. Mungkinkah pedang abadi Huaiyan setelah turun ke dunia, kita ingin menggunakan saya untuk menunjukkan kekuatan Anda? Song Ju dengan dingin berkata. Saat ini Song Ju tidak menunjukkan tanda kelemahan. Namun Sword Immortal Huaiyan, orang harus mengetahui batasan mereka sendiri. Mendemonstrasikan kekuatan Anda tidak salah, namun sayang sekali Anda memilih target yang salah. Murid Song Ju berubah menjadi emas dalam sekejap. Sikapnya yang mengesankan menjadi mengamuk, dan jejak senyuman yang merendahkan dan bangga bisa terlihat di sudut mulutnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.